Hadirin jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, masih di suasana bulan Syawal, atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah Ramadan senantiasa mendapatkan, senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana setiap tahunnya di negara kita ini, ketika masuk yang namanya bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka di mana-mana ngadain yang namanya halal bihalal. Jadi unik di bahasa Arab Indonesia. Sampai di luar negeri, apalagi di Timur Tengah, nggak ada yang namanya halal bihalal. Jadi artinya halal baik, bihalal kebaikan. Halal itu halal, bihalal dengan kehalalan. Apa maksudnya? Bahasa Arab yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Maka kalau dicari dalam agama nggak ada. Dicari Al-Qur'annya, cari hadisnya, nggak ada tentang hal bihalal ini. Karena ini apa? Memang bahasa Indonesia yang diarab, bahasa Arab yang di Indonesia kan, makanya adanya apa? Di kamus bahasa Indonesia. Baru ketemu, ternyata hal bihalal itu ada. Jadi untuk merekatkan hubungan yang terputus, menyambung hubungan yang terputus, untuk mencairkan suasana yang beku, maka diadakanlah halal bihalal. Karena apa? Di bulan suci Ramadan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya Allah sudah baik. Sudah baik. Kita puasa di siang harinya, kita tadarus Al-Qur'an, kita qiyamul lail, kita bersedekah, infak dan sebagainya, sudah baik. Nah, sekarang begitu masuk bulan Syawal, hubungan sesama manusia belum baik, masih ada dendam dalam hati kita, masih ada ucapan yang terlontar menyakiti saudara kita, maka perlu diadakan halal bihalal. Baik dengan kebaikan, perlu adanya perdamaian, saling maaf memaafkan, halal minta maaf, bihalal memaafin. Maka harus ada dua, satu minta maaf, yang satu minta maaf, yang satunya memaafkan, saling memaafkan. Orang yang paling baik adalah orang yang duluan minta maaf. Apalagi yang duluan minta maaf itu di mata Allah dia adalah orang yang benar. Kalau kita salah minta maaf duluan, itu biasa. Ya, biasa orang salah. Wajar dong. Kita salah, kita mau dimaafin sama orang, ya minta maaf. Tapi kita dalam posisi yang benar, kemudian kita datengin orang. Datengin orang yang salah dengan kita, datengin orang yang mendolimi kita, kita datengin, kita malah minta maaf, mohon dihalalkan. Coba kita dalam posisi yang benar, karena apa? Nih orang kayak begini berarti tahu ilmunya. Karena akhlak yang semacam ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai akhlak fid dunya wal akhirah. Ini berat, Pak. 1001 dalam posisi yang benar, dia menyambangin orang yang salah. Kalau orang yang salah disambangin, takut nih. Apalagi orang yang utang, pada yang nyambangin nih. Jangan-jangan mau nagih lebaran nagih utang nih. Kabur dia. Maka kata halal bihalal ini, kalau dalam Al-Quran bahasanya itu sebagaimana doanya Nabiullah Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Jadi dari kata halal, wahlul. Rabbi shrah li sadri, ya Allah luaskanlah hatiku. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam
diperintahkan oleh Allah ya, setelah sekian puluh tahun beliau kabur dari Mesir karena kejaran oleh tentara Firaun, kemudian beliau bersinggah di Madian, bertempat tinggal dengan Nabiullah Syuaib alaihi salam. Kemudian setelah dinikahkan turun wahyu, Musa, kembalilah engkau ke Mesir, hadapilah Fir'aun, sampaikan ketauhidan. Kita tahu Nabiullah Musa dari kecil sudah cidal karena makan bara. Orang kalau bernegosiasi dalam keadaan yang cidal nanti diketawain ini kelemahan. Maka begitu menghadapi Fir'aun, Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Rabb, luaskan hatiku. Yang dihadapi bukan main-main, orang yang ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun laknatullah alaih, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Aku adalah Tuhanmu, hei manusia, yang paling tinggi. Ngaku Tuhan, yang dihadapi ngaku Tuhan. Maka perlu hati yang jembar, hati yang luas, diberikan hujah-hujah yang kuat untuk menangkal daripada pertanyaan-pertanyaan Fir'aun dan bala tentara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah, mudahkan setiap urusanku. Di dalam menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, apapun tantangannya, apapun halangannya, mudahkan ya Rabb, berikan solusinya. Setelah itu yang ketiga permintaannya, wahlul 'uqdatam min lisani, supaya apa ya? Wahlul, ada ikatan di dalam lidahku ini supaya diurai. Artinya apa? Karena ketika bertutur kata, berbicara itu cidal, susah, maka meminta supaya dilancarkan. Ketika beliau nanti bernegosiasi, berdebat, supaya lancar kata-katanya keluar dari lisannya ini, lidahnya itu ada ikatan-ikatan supaya diurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini permohonan ini sering kali disampaikan dalam muqaddimah para penceramah. Memohon kepada Allah ketika nanti dia berceramah, berdakwah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahlul, lepaskanlah ikatan yang mengikat dalam lidahku ini supaya los ketika berbicara, ketika berdebat dengan Fir'aun laknatullah alaih. Maka halal bihalal ini terjadi hanya di negara kita. Setiap masjid mengadakan halal bihalal, setiap kompleks, setiap lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan-perusahaan udah rame-rame ngadain halal bihalal. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Halal bihalal itu hanya casingnya. Halal bihalal itu hanya apa? Bingkainya. Jangan terpaku dengan casing, jangan terpaku dengan bingkai. Sehingga kita buru-buru ini gak ada dalam agama. Akhirnya halal bihalal bid'ah, bid'ah. Padahal apa? Yang perlu dibid'ahkan itu adalah isinya. Kalau halal bihalal itu isinya adalah benar-benar satu silaturahim, yang kedua ada bacaan Al-Qur'annya, apalagi ada sholawatannya, kemudian mendatangkan penceramah untuk memberikan pencerahan tentang manfaat silaturahim, tentang bagaimana ibadah puasa kita supaya dipertahankan di 11 bulan berikutnya. Maka halal bihal yang semacam inilah yang tentunya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan halal bihal kalau di perusahaan-perusahaan, gimana halal bihal itu? Mati ojek tunggal, komplek ada halal bihalal dalam juta. Nah ini
Ini isinya tentu adalah kemaksiatan dan bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun halal bihalal ini bukan bahasa Arab, tapi Arab yang diindonesiakan, maka lihat dulu isinya, jangan terburu-buru kita menjustis bahwasanya halal bihalal tidak ada dalam agama, maka bid'ah yang melakukannya. Tapi lihat dulu isinya. Apapun yang tidak ada dalam agama, kalau isinya itu baik, ada silaturahim, ada dalam agama, dibacakan Al-Quran, perintah agama, dibacakan sholawatan, perintah agama, mencari ilmu karena memanggil penceramah adalah diperintahkan dalam agama. Semuanya ada doanya, diperintahkan dalam agama. Maka jangan terpaku dengan casingnya, tapi semua isi di dalamnya itu adalah perintah agama. Hamba Allah yang dimuliakan, maka karena hubungan kita selama bulan Ramadan sudah baik dengan Allah, sehingga sudah dijamin kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni keluar dari bulan suci Ramadan, dia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan berdasarkan imanan wa ihtisaban, mengharap pahala ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka setelah keluar kita dari bulan suci Ramadan, ada halal bihalal, ada kita pernah bergaul dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan jamaah kita, ada yang tersakiti oleh lisan kita, itu perlu dijemput, itu perlu dihalalkan, ada perdamaian. Mungkin ada sesuatu perkataan yang sengaja maupun tidak disengaja, itu harus legowo biar plong. Maka lepaskan segala kesalahan, lepaskan segala kesusahan pada saat itu, biar hati kita plong. Kata orang Jawa itu plong. Kan ada begitu sholat Idul Fitri salam-salaman karena masih ada permusuhan, ketemu pas muter sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang kagak salaman dilewatin. Ini dohirnya doang, walaupun nempel secara dohirnya, tapi dalam hatinya masih ada, kagak bisa. Belum halal bihalal namanya, masih ada dendam tersimpan dalam diri kita. Kalau sudah dendam ada dalam hati kita, yang namanya dendam itu kalau belum legowo, belum halal bihalal, itu justru menjadi pikiran. Kalau sudah jadi pikiran, akan mudah terkena penyakit. Coba aja, kalau orang banyak pikiran, cepat sakitnya. Dia orang sudah penyakitan, malah mikirin penyakitnya, ya teman-teman. Kalau kita punya penyakit, maka berikan sugesti dalam diri kita. Dengan ini kita sembuh, dengan ini kita sembuh, dengan bersilaturahim kita sembuh. Ngumpul dengan teman-teman, ketawa-ketawa, kita sembuh. Tapi kalau terus mikirin saya penyakitnya ini, apalagi seminggu lagi mati gitu misalnya, ya tambah cepet, nggak sembuh lagi 2 hari apa. Maka jangan harus memberikan sugesti, karena ada sugesti itu justru akan meningkatkan imunitas dalam diri kita. Itulah yang akan menangkal penyakit, sebagian penyakit dalam diri kita. Tapi kalau sudah pikirannya ngeluh, orang kalau sudah pikirnya ngeluh, berarti ngeluh sama Allah. Maka harus membahagiakan diri kita. Kalau kita tidak bisa membahagiakan diri kita, ya kumpul sama orang-orang yang senang membahagiakan. Contohnya kayak Ustaz Batila, kalau kumpul beliau bisa ketawa terus. Karena apa? Ceritanya ada aja. Cerita masa lalu ada aja, temu aja. Itu aku nggak tahu itu benar apa nggak tahu. Aku pinter banget ceritanya. Ahlu riwayah. Nah, ini
ini soleh apa doi apa hasan nggak tahu. Ya Allah. Itu justru dengan kita bertemu dengan kawan-kawan kemudian ketawa mati, itu akan meningkatkan imunitas kita dan itu akan memberikan kesembuhan sebagian dari penyakit kita. Kalau orang cemengkang, cemengat, cemut aja, nah bukan. Itu kalau datang penyakit cepat itu langsung nempel. Karena apa? Imunitasnya turun. Begitu ada bakteri, ada apa di makanan kita makan, karena dalam kondisi kita cebelut, cepetan agak bahagia, imunitas kita turun, begitu makan mudah terkena penyakit. Maka sering ketawa lah, tapi jangan ketawa terus, bahaya. Apa Allah yang dimuliakan? Maka apa yang harus kita lakukan begitu selesai bulan suci Ramadan, Idul Fitri, halal bihalal. Siapa orang yang pertama kali harus kita datangi? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita yang telah mengadakan kita, orang tua kita yang menjadi asbab Allah mengadakan kita, orang tua yang telah melindungi kita, orang yang merawat kita, membiayai pendidikan kita. Banyak salah, banyak hilaf, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang terucap maupun yang tidak. Boleh jadi kita nggak ngucapin Pak, tapi orang tua kadang-kadang ngarepin, ya Allah ini anak ya, udah mau lebaran nih, baju belum punya, yang bapaknya peci belum punya, sandal baru belum punya, agak mau minta nih orang tua. Anak agak boleh berjatisan, padahal duitnya ada, dapat THR, agak dibeliin juga, mantel tuh anak, orang tua mantel tuh, dasar anak daglok nih kayaknya. Sementara apa? Semuanya buat anak, diutamain anaknya tuh, anaknya diutamain karena belanja sendiri sana. Orang tuanya kagak dibelanjain, orang tuanya kagak dibagiain. Tersayat hati orang tua. Kita tidak berkata, kita tidak berucap, tapi perilaku kita ini boleh jadi menyakiti orang tua kita, yang menyebabkan orang tua kagak ridho. Kalau sudah orang tua kagak ridho, jangan ngarepin Lailatul Qadar, Pak. Gak usah ngarepin Lailatul Qadar sampai yang 10 malam terakhir di masjid terus tilawatil Quran, agak tidurnya ntar habis subuh. Jangan ngarepin kalau kau menyakiti hati orang tua. Amal ibadahmu, sholatmu, tarawihmu, puasamu, jangan ngarepin. Karena apa? Sudah dijamin oleh baginda Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji. Mali apa yang akan aku dapatkan dari Allah, dari apa yang telah aku kerjakan? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, kalau apa yang engkau ucapkan itu benar, kau sholat, kau zakat, kau puasa, kau haji, maka engkau mati dalam keadaan semacam itu, ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Kelak engkau akan ditempatkan satu ruangan dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan orang-orang yang saleh. Wah, enak teman. Tapi apa kata Rasulullah? Illa, kecuali jika engkau tidak durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka itu bukan hanya nempelin orang tua, ini keterlaluan. Durhaka itu tidak hanya kita menyakiti dengan kata-kata, kita diem pun apa yang diinginkan oleh orang tua kita, kemudian menyakiti hati orang tua kita, itu pun sudah termasuk sebagai anak yang durhaka. Maka hati-hati. Satu, ini pelajaran bagi anak. Yang kedua, ini pun pelajaran khususnya bagi orang tua. Berapa banyak anak-anak yang tidak sukses, berapa banyak anak-anak yang kurang ajar. Kenapa? Orang tuanya. Karena
gara-gara orang tuanya juga. Dikit-dikit melaknat anaknya, dikit-dikit mangkel dengan anaknya. Kagak legowo, Rabbi shrah li sadri, jembarkan luaskan hatiku ya Allah. Kalau anak salah kita maafin, anak salah kita maafin, kita nasihatin. Jangan langsung melaknat, saya kagak terima. Anak terkutuk, jadi terkutuk berberat. Ini pelajaran hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua, itu termasuk diri kita pun harus memperhatikan anak-anak kita. Kalau kita benar-benar sayang dengan anak-anak kita, tentunya kita harus mendoakannya, mendoakan akan kebaikannya. Bukankah yang kita harapkan anak-anak kita sukses melebihi kesuksesan kita? Itu yang diharapkan setiap orang tua. Tetapi kenapa dalam perjalanan mendidik anak itu sendiri kita seringkali mendurhakai, kita seringkali terucap kata-kata, bahkan dalam hati kita tidak meridhoi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita hari ini kesulitan, nyari kerja sulit. Jangan-jangan gara-gara lisan kita. Anak kita susah untuk berpendidikan, gagah cerdas dan sebagainya. Mungkin gara-gara lisan kita, karena nyumpain dasar bocah bodoh. Bodoh bener tuh. Anak disuruh, sini beliin bakso, beliin makanan, apalagi suruh beliin rokok, apa? Gak mau, langsung disumpahin. Dasar goblok. Anak durhaka, na'udzubillah, gara-gara hal yang remeh terucap sesuatu yang akan membebani daripada anak-anak kita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu pelajaran ini, satu, kita masih menjadi anak dari orang tua kita. Yang kedua, hari ini kita menjadi orang tua dari anak-anak kita. Maka berikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Setiap kejelekan yang terlontar dari diri kita itu mudah dicerna oleh anak kita, mudah untuk ditiru oleh anak kita, ketimbang kebaikan-kebaikan kita. Kita tunjukin kepada anak. Setiap pagi kita baca Al-Quran, setiap maghrib, habis maghrib kita baca Al-Quran. Kita ajarin untuk anak supaya lihat, biar dia ngikutin. Itu belum tentu, butuh waktu setahun, 2 tahun untuk mengikuti jejak orang tuanya yang baik aja dulu. Orang tuanya melatih untuk jamaah dan sebagainya. Setiap kebaikan butuh waktu yang lama. Tapi ketika orang tua terpeleset, tiba-tiba mencontohkan hal yang buruk, itu anak nggak usah pakai harian, nggak usah pakai mingguan, apalagi tahunan. Saat itu pula anak akan mengikuti jejak kita. Maka berhati-hati, Pak. Berhati-hati dalam berkata, dalam berucap ketika kita berada dalam keluarga, di depan anak-anak. Karena contoh yang jelek itu gampang dicerna, gampang ditiru oleh anak-anak kita. Maka mudah-mudahan kita hari ini yang menjadi anak dari orang tua kita, Allah jadikan diri kita menjadi orang-orang saleh. Kalau kitanya jadi orang saleh, insya Allah anak-anak kita akan disolehkan oleh Allah. Dipraktekin, jangan ambil. Ini caranya, contohnya kita berusaha menjadi anak yang soleh, ke masjid, ta'lim, berjamaah, teori dan sebagainya. Insya Allah dengan kesolehan kita akan memberikan manfaat untuk kedua orang tua kita. Karena kita memberikan kemanfaatan untuk kedua orang tua kita, insya Allah Allah yang akan menggerakkan hati anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Di dalam Islam itu ada 4 kategori seorang anak. Innal aulada fil Islam arba'atu aqsam. Di dalam Islam ini ada 4 kategori anak. Yang pertama waladun saleh, anak yang saleh. Yang kedua waladun barun, anak yang baik, anak yang berbakti. Yang ketiga waladun aqul, anak yang durhaka. Yang keempat waladun taleh. Yang pertama soleh pakai sin, pakai sol. Yang keempat pakai taleh. Maknanya berbeda, yaitu anak yang jelek. Apa kata pertama? Waladun saleh,
Waladun soleh itu adalah man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da wafatihima. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang soleh. Siapa anak soleh itu? Anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, baik di kala hidupnya maupun setelah wafatnya. Ini anak soleh. Ketika hidupnya diperintah oleh orang tuanya, nak ke kanan, kita ke kanan, nak ke kiri, kita ke kiri, nak ke depan, kita ke depan. Anak yang soleh senantiasa sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, kecuali tentang masalah akidah kita boleh menentang. Nak akidah agama kita boleh menentang, tapi pun ketika kita menentang pun harus dengan cara yang halus. Nih Islam, karena dia masih orang tua, walaupun suruh kita berpindah agama kita bisa keras, tapi ajaran agama kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, supaya tidak menyakiti hati orang tua kita walaupun berbeda akidah. Tuh ajaran agama kita luar biasa. Apalagi yang satu akidah, yang kagak, yang beda akidah pun itu kita dituntut, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghormati, untuk memperhatikan sehari-harinya. Oh, orang tua kita senang sate, ya sesekali kita harus gantian beliin sate walaupun berbeda agama. Jangan mentang-mentang berbeda agama dan terputus silaturahim, tidak mengikuti ajaran agama. Itu yang pertama, waladun saleh, berbakti ketika hidupnya nurut apa kata orang tua. Begitu orang tuanya wafat, tambah nemen doanya, tambah nemen. Bacaan Al-Qur'annya dihadiahkan, sedekahnya dihadiahkan. Senang orang tua kayak begini, memiliki anak yang soleh. Maka ini adalah menjadi cita-cita semua orang tua, karena anak yang soleh ini adalah menjadi simpanan. Dalam bahasa bisnisnya apa nih? Aset yang luar biasa untuk orang tuanya di alam barzakh. Ini anak yang soleh. Yang kedua, waladun barun, anak yang berbakti, anak yang baik. Siapa anak yang baik itu? Kata para ulama, man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da wafatihima. Anak yang kedua ini, tipe yang kedua ini, waladun barun ini adalah anak yang durhaka ketika kedua orang tuanya masih hidup. Disuruh ke kanan dia ke kiri, disuruh ke atas dia ke bawah, nentang mulu nih, nyakitin. Tanah orang tua jual-jualin, sertifikat digadein, mangkelin sama orang tua. Berarti orang tua mangkel. Dilalah kesannya ngalah orang Jawa. Begitu orang tuanya mati, hidayah taufik Allah berikan kepada tuh anak, dia menjadi sadar, dia tobat setobat-tobatnya, taubatan nasuha kepada Allah. Selama ini ketika mau minta ini ada orang tua langsung dikasih, minta motor dikasih sama orang tua, tapi begitu orang tua meninggal dia baru sadar mau kemana minta ini. Semua yang dijual sama dia, tanah dijual, rumah dijual, sertifikat, wah hilang semua udah. Baru nyadar dia, sudah gak ada orang tua, mau kemana dia meminta. Allah berikan taufik hidayahnya, dia sadar, dia bertobat menjadi anak yang baik. Sholat 5 waktu mulai dikerjakan, tepat waktu berjamaah lagi, tilawatil Quran dia baca, mulai bersedekah sedikit. Maka ketika dia menjadi orang yang baik, ketika kedua orang tuanya sudah wafat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun ketika kedua orang tua masih hidup dia kurang ajar. Karena apa? Dengan cara dia berbakti kepada Allah, dengan cara dia beramal saleh, melakukan perintah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ini akan membahagiakan kedua orang tuanya. Dalam kitab Wasiatul Mustafa Rasulullah SAW berwasiat, ya Ali, tasaddaq ala mautaka,
bersedekahlah engkau untuk keluargamu yang mati, untuk saudaramu, untuk kerabatmu yang sudah wafat. Fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna bi shadaqatil ahya'i ilaihim, karena sesungguhnya Allah memerintahkan satu malaikat yang khusus untuk membawa hadiah-hadiah amal soleh dari orang yang hidup ditujukan dihadiahkan kepada orang-orang yang mati. Khusus malaikat, jadi kurir bukan pos. Jadi ada malaikat pos. Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Begitu hadiah-hadiah sedekahnya nyampe, hadiah Fatihahnya nyampe, hadiah tahlilnya nyampe, hadiah amal soleh yang lainnya, kalimat-kalimat thayyibah nyampe, apa yang dirasakan oleh ahli kubur? Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka bergembira, mereka senang. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, kegembiraannya itu melebihi kegembiraan ketika hidup di dunia. Diberikan rumah oleh anaknya, diberikan mobilnya, diberikan supirnya, diberikan pelayannya, agak ngepek. Mendingan dikirimin suratul Fatihah. Kenapa? Karena pada saat itu di alam barzah, yang dalam kegelapan akan menjadi terang, yang dalam kesempitan akan sedikit demi sedikit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dirasakan hadiah Fatihah, langsung akan dirasakan hadiah sedekahnya oleh ahli mayit, oleh ahli kubur. Maka apa? Fayafrahuna biha, kata Rasulullah, asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih gembira ketimbang dulu ketika hidup di dunia diberikan fasilitas oleh anaknya. Maka karena kegembiraan itulah orang tua kita balik mendoakan kita. Balik mendoakan kita. Kalau selama ini kita durhaka, karena selama ini kita durhaka tatkala orang tua kita hidup, begitu wafat, anaknya berubah jadi anak yang soleh. Orang tuanya senang dapat hadiah, dapat kiriman, maka orang tuanya, oh saya maafin dulu kurang ajar, maafin itu dalam umurnya, arwahnya memaafkan. Sehingga apa? Mendoakan orang tua kita kepada anak-anaknya yang senantiasa menghadiahkan, Allahumma nawwir liman qabarana, Allahumma nawwir liman qabarana, ya Allah ampunilah, Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampunilah kepada anak-anak keturunanku yang telah memberikan hadiah-hadiah kepadaku sehingga saat ini kuburku menjadi terang, saat ini kuburku menjadi luas. Kubur kita berapa sih? Berapa? Luasnya itu, lebarnya itu? Setengah meter ada lah. Ada setengah meter ya? Setengah meter dihimpit, tapi kalau sudah diluaskan oleh Allah sampai 70 hasta, 100 meter kita sendirian semua luas. Ngopi ngocok ngopi saya udah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah saya berterima kasih kepada anak-anak yang hari ini telah menerangi kuburku dengan hadiah-hadiah. Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Aku mohon kepadamu ya Allah, kelak anak-anakku nanti kalau mati, maka bahagiakan dia sebagaimana hari ini aku dibahagiakan oleh anak-anak. Tuh kita didoain juga. Jangan dikira kalau sudah mati orang tua kita kagak doain, orang tua kita kagak doain karena kita kagak doain. Malah kita dikutuk lagi di dunia, dikutuk di akhirat, dikutuk sama orang tua kita. Kurang ajar nih anak saya nih, nempatin rumah saya bukannya sholat, bukannya baca Al-Quran, cuma tidur baik. Gak ada manfaatnya untuk orang tua kita yang sudah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah waladun aqul, anak yang durhaka. Siapa anak durhaka itu? Man barra liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima. Kebalikan yang nomor dua. Kalau yang nomor satu durhaka ketika orang tua hidup,
tapi dia menjadi anak yang baik ketika orang tua sudah wafat. Tapi kebalikannya yang ketiga ini, ketika orang tuanya hidup baik benar, sami'na wa ata'na, apa kata orang tua disuruh amal dan mau, tapi sayang disayang hadirin. Ketika orang tuanya wafat, la haula wala quwwata illa billah, gelap mata, rebut warisan dan sebagainya, yang mentang-mentang besar, wah paling mendapatkan yang paling banyak, menjadi anak durhaka. Wa aqqa ba'da wafatihima, justru dia menjadi anak yang durhaka setelah kedua orang tuanya enggak ada, mau menang sendiri, adik-adiknya pergi perempuan dikalahin semua. Na'udzubillah wa a'udzubillah. Nih anak yang kayak begini, syukur khatimah. Bukannya makin baik ketika orang tua sudah tidak ada, justru malah berebut, justru dia jauh dari Allah. Dan yang paling parah lagi adalah tipe anak yang keempat, yaitu waladul fa'il, anak yang jelek. Siapa anak jelek? Tatkala hidupnya kurang ajar, begitu orang tuanya mati tambah nemen, dua kali lipat menyakiti hati orang tua. Dikala hidupnya orang tua kita, masya Allah, disakiti karena perilaku kita, begitu wafat malah tambah nemen, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semacam ini, tipe-tipe anak yang semacam ini, tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang anak-anak yang durhaka, maka selamanya amal ibadahnya la manfaat, la maslahat, gak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang saleh, minimal anak-anak yang baik. Kalau dulu kita durhaka kepada orang tua kita ketika masih hidup, maka tatkala orang tua kita sudah berpindah ke alam barzakh, Allah jadikan pribadi-pribadi yang baik sehingga akan memberikan kemanfaatan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita bahagia. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.